Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonustika Handayani. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai hukum pidana dalam masa COVID-19. Nah, langsung saja. Pengertian dari hukum pidana yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana. Nah, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana itu yaitu mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Nah, pengertian dari virus corona yaitu wabah virus corona atau disebut dengan COVID-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok, yang telah menyebar ke seluruh dunia. Nah, termasuk Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terjangkit dari COVID-19 ini. Dalam pandemi COVID-19 ini terjadi banyak kejahatan, yaitu salah satunya yaitu penyebaran hoax terhadap coronavirus ini. Coronavirus. Nah, salah satunya itu penyebaran kejahatan mengenai ujaran kebencian atau hoax. Nah, dari data yang saya dapat, ada sekitar 443 akun kasus hoax dan ujaran kebencian di akun media sosial. Nah, dengan dugaan penyebaran berita bohong dan juga ujaran kebencian yang berkaitan dengan wabah penyakit pandemi virus corona ini. Nah, di antaranya itu termasuk berita bohong mengenai hate speech atau tentang bantuan sosial, hoax berupa pembohongan fakta terutama terhadap pasien dalam pengawasan, serta mengenai hoax tentang PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Nah, dan juga banyak dan lain-lain. Serta hukuman apa sih yang dapat dijatuhkan terhadap si penyebar hoax ini? Nah, berdasarkan hukumannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Terus serta berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 207 dan juga pasal 208 ayat 1. Nah, ancamannya ini berupa hukuman pidana minimal hukuman pidana kurungan minimal 6 hingga 10 tahun. Dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yaitu tentang karantina kesehatan. Juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu ITE. Menurut Undang-Undang karantina kesehatan ini pada pasal 9 ayat 1 menyatakan setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, pada ayat 2 dinyatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ya. Terus pelanggaran yang tidak mematuhi kekarantinaan tersebut berkaitan dengan pasal 9 yang tercantum dalam pasal 93, yakni berupa pidana penjara paling lama itu 1 tahun dan denda itu minimal 100 juta rupiah. Penegakan hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ini hukumannya lebih berat lagi ya, yaitu menurut Undang-Undang ITE ini, menurut pasal 28 ayat 2 dinyatakan larangannya, yaitu setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Nah, setiap korban ini bisa melapor ke kepolisian dan juga BPBD. Nah, pelanggaran terhadap pasal 28 ayat 2 ini bisa dihukum penjara selama 6 tahun. Nah, hoax dan hate speech di media sosial ini pada masa pandemi COVID-19 ini bisa mengacaukan upaya pemerintah memutuskan rantai perwabahan yaitu COVID-19 ini. Nah, berbagai fitnah dan juga berita bohong yang diujarkan kebencian ujaran kebencian ini seolah-olah itu bebas dipapar pada area publik, termasuk terhadap kinerja Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Nah, pada isu tertentu berkaitan bantuan sosial yaitu bansos ya, berpotensi mengancam ketentraman nasional karena begitu pula desakan pemberlakuan status lockdown. Padahal lockdown itu tidak dikenal dalam undang-undang manapun maupun dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan. Juga tidak dikenal dalam undang-undang penanggulangan bencana. Nah, hoax itu timbul karena mungkin sebagai balasan terhadap pemerintah yang dituding memapar data bohong terhadap COVID-19 ini mengenai status pasien positif virus corona. Nah, kekurangan penyediaan APBD dan juga kekurangan penyediaan APBD. Maka pedang hukum itu wajib ditegakkan terhadap hoax sebagai jaminan ketentraman masyarakat. Segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.